Perpanjang lebar. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah tampil ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. eh saya rasa nggak perlu diperkenalkan lagi diri saya, Mas Bitsa ya. Apa masih perlu? Tadi udah dari awal. Baik, kemarin panitia minta saya supaya menambahkan CV di apa namanya di slide yang akan ditampilkan hari ini. Tadi sudah disampaikan dengan Mas Mirza. Ya begitulah yang saya lakukan setiap hari di kantor. Kemudian juga kemarin ya, panitia minta saya menyampaikan sertifikasi apa yang kira-kira sudah pernah diperoleh gitu. Saya belum pernah ada sebenarnya. Tapi kalau pengalaman ya sedikit mungkin adalah yang bisa kita bagi ya. Saya pernah ikut apa namanya partisipasi di program Bug Bounty di platform HackerOne. Alhamdulillah kemarin kita juga dapat reward kembali di sini. Alhamdulillah. Kemudian juga kita pernah ikut partisipasi juga untuk menemukan celah keamanan di software milik perusahaan Adobe ya. Itu produknya Adobe Enterprise Experience Manager tahun 2021 kemarin waktu pandemi. Iseng akhirnya ketemu juga. Nah, itu kemarin dapat apa namanya eh, di, diberikan kode CVE-nya untuk kami sampaikan. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita langsung saja ya. Belum apa namanya kita lebih lanjut tentang pentest, bagaimana kegiatannya, bagaimana dilakukan. Mungkin kita mulai dulu dengan apa namanya pengenalan terlebih dulu tentang pentest ya. Pentest atau penetration test itu adalah kegiatan pengujian keamanan atas suatu sistem informasi sebenarnya, di mana si penguji atau pentester ini melakukan simulasi serangan terhadap informasi yang diujinya. Dengan harapan nanti kiranya ada celah keamanan bisa ditemukan. Setelah ditemukan, yang terpenting adalah di mediasi atau diperbaiki. Nah, terus apa gunanya pentest ya? Tadi sudah disampaikan dengan Mas Riza bahwa pentest itu adalah salah satu upaya ya untuk meningkatkan keamanan sistem informasi. Apa namanya? Setelah dilakukan pentest, harapannya kan nanti akan ada temuan-temuan begitu ya terkait celah keamanan yang ada di sistem informasi yang sudah dimiliki. Nah, setelah ditemukan tentunya akan diperbaiki atau ditutup celahnya. Eh, Terus juga mungkin kita pernah dengar ada istilah namanya vulnerability. Apa bedanya dengan VA begitu? Jadi kalau VA dan pentest itu sebenarnya sama-sama kegiatan untuk pengujian keamanan juga sebenarnya. Cuman dalam pengalaman yang sudah saya temui bahwa VA itu sebenarnya lebih ke arah atau metodenya itu banyak menggunakan tools yang sifatnya otomatis gitu ya. Dan juga biasanya tidak sampai dengan pembuktian bahwa temuannya itu memang valid atau positif. Karena mungkin bisa dibilang yang ditemukan itu sekedar eh, kulit atau permukaannya saja begitu ya, deteksi awal. Nah, sampai dengan pembuktian bahwa setelah yang ditemukan itu bisa dieksploitasi, nah itu belum sampai situ biasanya kalau VA. Jadi masih masih ada kemungkinan untuk ditemukannya celah keamanan yang sifatnya false positif. Itu menurut saya ya, pengalaman saya. Nah, false positif itu maksudnya seolah-olah ada temuan kerentanan begitu sebenarnya tidak false positif. Kalau false negatif berarti seolah-olah tidak ada celah padahal sebenarnya ada atau tersembunyi. Nah, kalau pentest itu
dia memang tidak dipungkiri menggunakan juga tools atau aplikasi untuk otomatisasi pengerjaannya. Tapi eh, memang lebih menitik beratkan kepada pengujian yang sifatnya manual. Supaya nanti misalnya ditemukan celah keamanan gitu, itu akan dikonfirmasi dulu apakah betul ini benar ada celah keamanan dan dilanjutkan dengan tahap eksploitasi atau apa namanya pembuktian begitu ya, semacam POC atau proof of concept bahwa benar valid temuan itu ada di sistem informasi dan bisa dieksploitasi. Jadi apa namanya kemungkinan untuk false positifnya lebih sedikit, walaupun memang secara pengerjaan eh, memang pentest itu akan memakan waktu lebih lama ketimbang dengan VA atau saya kira eh, tadi kita sudah banyak menyinggung ya bahwa pentest itu dilakukan supaya kita bisa menemukan celah keamanan yang mungkin tersembunyi di dalam suatu sistem informasi agar bisa diketahui dan kemudian terbentuk celah. Nah, sebenarnya celah keamanan seperti apa yang harus menjadi perhatian bagi pemilik sistem informasi? Eh, Menurut hemat saya, celah-celah keamanan yang berdampak sedikitnya pada tiga hal, atau kita biasanya menyingkatnya dengan CIA, atau celah keamanan yang eh, berdampak kepada aspek kerahasiaan, ya, confidentiality, kemudian berdampak kepada aspek keutuhan data atau integrity, dan juga yang berdampak kepada aspek availability atau ketersediaan. Eh, Kerahasiaan itu contohnya misalkan ya, belakangan ini kita marak tentang kebocoran data ya. Itu memang sesuatu hal yang apa namanya mengganggu sekali gitu ya. Eh, jadi misalkan ada kebocoran data terkait data pribadi atau data penting yang berkaitan dengan operasional atau nama baik satu institusi begitu, dan terjadi kebocoran data, maka hal ini tentunya akan merugikan bagi si pemilik sistem. Dari sisi integriti atau keutuhan data, misalkan ada satu celah keamanan yang memungkinkan si penyerang itu bisa mengubah-ubah data atau bahkan menghapus mungkin gitu di luar yang kewenangannya, maka itu berdampak pada aspek integritas atau keutuhan. Ada lagi celah keamanan yang berdampak kepada aspek ketersediaan layanan atau availability. Jadi misalkan ditemukan celah keamanan yang memungkinkan si penyerang melakukan eh, istilah yang disebut itu biasanya denial of service, ya. Atau kalau misalkan dia melakukannya melewat bantuan beberapa pos komputer yang dijadikan sebagai zombinya begitu, maka disebutnya distributed denial of service. Nah, jika penyerang melakukan ini, tentunya eh, layanan layanan sistem akan terganggu begitu. Bahkan ada kemungkinan bisa sampai dengan Nah, tentunya hal-hal tersebut sangat merugikan si pemilik sistem informasi ya. Apalagi misalkan sistem yang terganggu atau terdampak itu merupakan sistem yang sifatnya core bisnisnya dari institusi yang bersangkutan. Ya. Kemudian dari tadi kita banyak berbicara tentang celah keamanan. Sebenarnya apa sih yang menjadi atau apa ya? Apakah apa saja jenis-jenis celah keamanan yang umumnya itu ditemukan atau dieksploitasi oleh penyerang? Yang umum saja antara lain ya itu ada SQL injection, kemudian ada namanya IDOR, ada cross-site scripting atau XSS, ada directory listing, ada vulnerability file upload ataupun file download. Eh, saya coba
apa namanya, perkenalkan satu persatu ya, walaupun mungkin di luar ini sebenarnya masih banyak lagi celah yang baru-baru saja ditemukan misalnya. Nah, kalau SQL injection ini sebenarnya sudah masuk barang lawas sebenarnya gitu. Jadi sudah jarang ditemukan di masa-masa sekarang, walaupun masih tetap ada saja sih yang menyimpan celah keamanan. SQL injection itu adalah celah keamanan yang berkaitan dengan database. Jadi misalkan ada satu aplikasi, kemudian di dalamnya itu dia menggunakan query untuk mendapatkan data dari database. Query-nya ini mengandung celah keamanan yang memungkinkan si penyerang itu bisa memodifikasi jalannya si query itu, sehingga si query itu berjalan di luar yang semestinya. Jadi misalkan ada aplikasi menggunakan query untuk menampilkan data pegawai gitu, data-data umum. Tapi sama si penyerang, si query ini bisa disisipkan atau dimodifikasi gitu ya. Sehingga malah alih-alih menampilkan data pegawai, dia malah menampilkan data username, password, atau informasi login gitu. Kurang lebih seperti itu. Atau bahkan misalkan ada satu menu untuk mengupdate data pribadi pegawai yang bersangkutan harusnya, tapi sama si penyerang itu bisa dialihkan alur query-nya menjadi mengupdate data table lain, atau mungkin saja bisa menghapus table misalkan. Nah, celah keamanan seperti ini digolongkan dalam SQL injection, ini berkaitan dengan database. Ada lagi celah keamanan IDOR. Nah, IDOR ini eh, termasuk yang banyak ditemukan akhir-akhir ini, gitu ya. Jadi IDOR itu adalah singkatan dari Insecure Direct Object Reference. Eh, saya contohkan dulu. Jadi IDOR itu terjadi pada saat aplikasi itu menggunakan suatu kode referensi khususnya untuk mengakses suatu informasi di dalam aplikasi. Contohnya misalkan gini, ada aplikasi menampilkan data pegawai dengan parameter NIP. Nah, NIP itu dijadikan sebagai kode referensi. Sayangnya eh, pemrosesan parameter kode tadi itu tidak dibarengi dengan eh, validasi untuk akses yang memadai. Jadi misalkan harusnya kan NIP tertentu, NIP 123 hanya boleh diakses datanya oleh pegawai 123 misalkan. Tapi karena tidak adanya apa namanya, tidak adanya akses kontrol terhadap inputan yang diproses dalam aplikasi, itu maka si pegawai si penyerang itu bisa saja mengganti kode tersebut dengan kode NIP milik orang lain, sehingga muncullah data orang lain. Apalagi NIP itu formatnya mudah ditebak. Termasuk juga misalkan kode-kode referensi yang sifatnya sequence gitu ya. Itu akan kalau tidak ada penjagaan validasi untuk akses kontrolnya, itu akan sangat rentan untuk eh, menjadi celah idle. Ada lagi celah cross-site scripting, ini juga sebenarnya udah lumayan agak jarang walaupun masih bisa ditemukan. Cross-site scripting ini celah yang berjalan di client side. Jadi misalkan kita buka browser, nah, kita membuka satu situs atau aplikasi yang di situ ada celah eksesnya, maka kita bisa saja menjadi korban dari celah ini. Celah ini biasanya terjadi jika si aplikasi itu tidak memvalidasi inputan dari user gitu ya, sehingga user itu atau si penyerang itu bisa menyisipkan kode-kode HTML ke dalam inputan aplikasinya. Pada saat si penyerang itu memasukkan atau bisa menyisipkan kode HTML, kemudian dia eh, mentrik si user atau victimnya atau targetnya untuk mengklik link yang dia sudah buat sedemikian rupa, maka si kode jahat tadi akan berjalan di sisi targetnya. Biasanya yang sering digunakan untuk pencurian cookies atau session biasa. Nah, ini celah ini muncul karena tidak adanya validasi input. Kemudian directory listing, nah ini biasanya karena kelemahan dari konfigurasi saat apa namanya
deploy aplikasi begitu ya, atau launching aplikasi mungkin lupa untuk mengkonfigurasi halaman tertentu supaya tidak muncul isi-isi folder maupun filenya. Ada lagi celah eh, arbitrary file upload atau download. Kalau misalkan ini ditemukan, ini termasuk resiko yang tinggi juga karena eh, sudah ditemukan celah ini, misalkan upload gitu ya, maka si penyerang bisa mengupload file-file dengan ekstensi yang berbahaya. Jadi misalkan satu aplikasi dibikin dengan bahasa PHP begitu, kemudian ada fitur upload file di situ. Upload file ini sebenarnya untuk mengupload misalkan gambar profile misalkan dengan ekstensi JPEG atau PNG dan seterusnya. Tapi karena tidak ada validasi dengan ekstensi file yang seharusnya boleh diupload, maka si penyerang akan coba mengupload file dengan ekstensi PHP. Dengan ekstensi PHP dan di dalamnya itu ada kode-kode jahat yang biasanya digunakan untuk menguasai sistem, sering sebagai backdoor. Nah, ini terjadi karena tidak adanya validasi input terhadap di file yang seharusnya atau boleh diproses. Download juga sama, tapi eh, ini lebih kepada penyerang itu bisa mendownload file-file yang seharusnya tidak boleh didownload. Misalkan file konfigurasi database, gitu ya, yang di dalamnya ada username, password, kemudian alamat IP database dan seterusnya, harus tidak boleh didownload. Maka dengan adanya celah ini, eh, si penyerang malah bisa eh tadi saya sampaikan banyak sebenarnya celah-celah yang selain saya sebutkan tadi. Eh, untuk lebih lengkapnya mungkin rekan-rekan bisa membuka tautan yang saya sampaikan di sini ya. Ada tiga. Kalau saya utamanya sih nomor yang pertama itu yang dari podswiger.net itu. Itu di sana di bagian web security academy itu teman-teman bisa banyak melihat lagi celah-celah keamanan yang sering ditemukan atau yang mungkin bisa kita temukan pada saat kegiatan pentest. Ya. Di sana ada konsep-konsepnya, penjelasannya. Nah, dan di sana juga ada lab yang bisa dicoba untuk belajar langsung. Jadi lumayan komprehensif di situ. Dan ini gratis. Teman-teman tinggal registrasi saja di web. Kemudian ada lagi dari detektify.com ya. Ini bagaimana kita mencoba atau menguji aplikasi web dari sisi keamanannya dapat. Silakan nanti teman-teman yang ada berkeluangan waktu boleh lihat langsung apa namanya kan itu ya. Oke, secara umum saya membagi tahapan dalam pentest itu menjadi tiga. Yang pertama disebutnya reconnaissance atau kita memprofiling target kita. Kita coba menggambar secara detail, secara utuh bagaimana target yang akan kita uji. Dan ada lagi tahapan testing atau pengujian. Ya, kemudian terakhir yaitu setelah semua fase kegiatan pentest dilakukan, maka kita membuat laporan hasil temuannya. Dan yang paling utama tentunya bagaimana remediasinya atau penut. Oke, berkaitan dengan rekon ya. Rekon itu maksudnya singkatan dari reconnaissance ya. Nah, itu ada satu film saya pernah nonton bagus itu. Walaupun dia itu bukan genre teknologi ya, tapi masih berkaitan erat sebenarnya dengan apa namanya dalam konteks pengujian keamanan gitu ya. Jadi ceritanya filmnya namanya Escape Plan judulnya. Tokohnya si Sylvester Stallone sama Arnold Schwarzenegger. Dia itu tokoh utamanya si Stallone ini namanya Ray, Ray siapa? Nah dia ini eh, profesional di bidang pengujian sistem penjara. Jadi dia eh, memang agak sedikit beda sudut pandang ya. Jadi kalau pentest itu kan si penguji atau pentester itu mencari celah untuk masuk ke dalam sistem. Sedangkan dia ini mencari celah untuk keluar
dari sistem gitu. Memang agak beda sedikit sudut pandang, tapi masih sama-sama dalam konteks mencari celah di sistem yang sudah diamankan. Bagus. Oke, dalam apa namanya istilah kriminal ya pencuri gitu ya, itu suka ada istilah bagi pencuri itu istilahnya menggambar. Jadi menggambar tuh sebenarnya kalau dalam konteks pentas itu ya itu tadi rekon itu tadi. Jadi dia mencoba mengumpulkan selengkap mungkin secara utuh target yang akan dia uji atau akan dia bikin, gitu. Misalkan dari sisi pintu mana yang kira-kira lemah penjagaannya. Mungkin ada celah yang seperti bukan pintu tapi masih bisa dimasuki dan seterusnya. Dalam prakteknya eh, rekon itu seperti apa? Eh, Dalam konteks pentes tentunya pertama ya kita melihat atau mengamati target yang akan kita uji itu kira-kira misalkan dari sisi apa ya? Dari sisi infrastruktur misalkan. Kita lihat dia menggunakan OS-nya apa di sistemnya. Kemudian kan dia menggunakan web servernya apa. Kemudian apakah OS maupun web servernya itu menggunakan versi yang eh, mengandung kerentanan. Kemudian mungkin dari sisi komponen aplikasi yang digunakan, apakah ada juga yang mengandung kerentanan. Tuh. Kemudian misalkan apakah sistem yang nanti akan kita uji itu menerapkan Active Directory atau join domain, atau mungkin misalkan si sistem ini apakah mungkin diakses via VPN sehingga nanti ada kesempatan atau kemungkinan bagi penguji untuk masuk ke dalam internal jaringan misalkan seperti itu. Nah, data-data seperti itulah yang nanti coba kita kumpulkan ya. Mungkin ada juga misalkan informasi tambahan, misalkan ada nggak email-email dari perusahaan atau institusi yang akan kita uji itu yang terpublish di internet misalkan. Eh, atau mungkin juga misalkan ada nggak di YouTube tutorial untuk menggunakan aplikasi tersebut. Karena kadang-kadang di tutorial tuh begitu gamblangnya orang lupa menyembunyikan informasi pada saat login gitu, misalkan. Saya beberapa kali menemukan ya itu paling nggak dari tutorial itu tuh saya bisa dapat username-nya, kemudian panjang passwordnya berapa gitu. Itu nanti akan kita gunakan untuk keperluan berikutnya. Atau mungkin misalkan si pengembang aplikasi misalkan lupa untuk membuat aksesnya menjadi private gitu, misalkan di GitLab atau di GitHub, misalkan gitu. Sehingga orang bisa melihat source code yang dipakai di dalam aplikasi bersangkutan. Nah, tentunya ini sangat harga bagi pihak pentester sendiri begitu, karena kita akan lebih banyak dapat informasi yang memang sangat berkaitan nantinya dengan kegiatan pengujian keamanan. Kemudian dalam konteks rekon ini juga memang ada tiga metode ya. Jadi kan biasanya dalam kegiatan pentest itu sudah terdapat kesepakatan, artinya ada dua pihak, yaitu si pemilik sistem informasi dengan pihak pentesternya gitu. Jadi sudah ada kesepakatan, sudah diberi izin untuk menguji sistem yang akan diuji. Biasanya ada tiga metode dalam konteks tersebut. Yang pertama black box, yang kedua gray box, yang ketiga white. Di black box ini eh, di pihak pemilik sistem informasi itu tidak menyediakan informasi secara lengkap. Biasanya sih cuma ngasih alamat yang akan diujinya. Jadi misalkan nanti dites aplikasi A alamatnya di HTTP sekian. Nah, gitu. Nanti si pentester itu sendiri yang secara mandiri mencari informasi di luaran, mendapatkan kira-kira informasi yang penting untuk digunakan pada saat pengujian. Kemudian ada lagi gray box ya.
Biasanya di tahapan ini si pemilik sistem informasi itu cuma memberikan selain nama apa namanya alamat target tadi juga informasi tentang user atau akun yang bisa dipakai dalam sistem. Ya, jadi di sini si pen tester diposisikan sebagai user atau pengguna. Nah, nantinya si pen tester setelah dapat akses ke dalam sistem maka bisa mengeksplor lebih lanjut lagi melihat menu-menu atau fitur-fitur apa yang kira-kira bisa dieksploitasi pada white box. Di sini pihak eh, pemilik sistem informasi itu memberikan semua data yang diminta oleh pentester biasanya seperti itu. Artinya si pentester itu sudah dapat full akses dalam sistem itu dengan informasi yang begitu lengkap. Tentunya dari sisi waktu pencarian ini memang sangat menghemat ya. Artinya kita tidak perlu lagi melakukan pencarian secara apa namanya apa istilahnya tuh secara tidak terarah begitu ya. Ini malah langsung dikasih sama si pemilik sistemnya nih dokumentasi aplikasinya, IP-nya di sini, di port sekian, dia punya web server ini dan seterusnya. Nah, memang secara waktu akan lebih hemat untuk pencarian informasinya atau profiling targetnya, tapi secara pengujian tentunya si pemilik sistem akan berharap banyak penguji ini akan mengujinya secara komprehensif atau secara keseluruhan gitu. Jadi skupnya akan lebih luas biasanya. Karena skupnya akan lebih luas, apalagi sudah dikasih informasi yang full access begitu, tentunya pengujiannya akan bisa lebih lama sebenarnya dibanding yang kedua sebelumnya. Eh, Tadi tahapan rekon sudah, dan kita beralih ke tahapan testing. Nah, di tahapan testing untuk pengujian ini saya meminjam metode yang diusulkan oleh James Kettle. James Kettle ini adalah seorang security researcher ya, peneliti keamanan yang membuat tools namanya Burp Suite. Nah, Burp Suite itu udah sangat tenar sekali di kalangan para pentester. Gitu. Nah, dia mengusulkan ada tiga fase setidaknya dalam proses pengujian. Jadi pertama fase deteksi, kemudian fase konfirmasi, yang terakhir adalah fase eksploitasi. Walaupun ini secara praktik mungkin tidak harus berurutan, mungkin ada satu fase yang bisa digabung, misalkan antara fase deteksi dan konfirmasi itu bisa digabung, atau bahkan tiga-tiganya langsung eksploitasi bisa digabung gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi pertama kita mendeteksi ya. Eh, Tadi kan kita sudah melakukan sebelumnya sudah melakukan tahapan recon. Kita sudah profiling target. Tentunya kita sudah mendapatkan informasi layout atau profile dari target yang akan kita. Nah, harapannya sih dari situ kita sudah punya dugaan-dugaan awal gitu ya. Hipotesis awal kira-kira di titik-titik mana si sistem ini mempunyai celah keamanan. Nah, dari situ kita berangkat ke fase namanya deteksi. Kita deteksi dari situ. Misalkan ada aplikasi ya, kita disuruh mengucat aplikasi, di dalamnya itu ada form yang untuk mengisikan inputan nomor telepon misalnya. Kita deteksi nih sepertinya ada atau kita menduga di sini bisa terjadi satu celah keamanan gitu ya. Celah keamanan itu biasanya kaitannya dengan tidak adanya atau kurangnya input dari validasi validasi input dari user ya. Jadi normalnya kan inputan nomor telepon itu hanya nomor saja biasanya gitu. Nomor atau mungkin ditambah dengan hash atau strip begitu ya. Nah, kita cek apakah inputan selain nomor itu masih bisa diproses oleh aplikasi. Kita cek di situ, kita deteksi. Kita masukkan, ternyata nomornya bisa tersimpan atau tampil di halaman. Oke, berarti tidak ada validasi tentang karakter yang boleh diinput. Kemudian kita uji lagi nih, kita konfirmasi apakah kira-kira kalau kita masukkan atau inputkan kode HTML, apakah juga akan diproses oleh sistem.
oleh si aplikasi. Kita coba konfirmasi di situ. Misalkan kita masukkan tag H1 gitu ya, atau IMG begitu. Apakah akan diproses oleh si aplikasi? Oh, ternyata diproses. Oke, berarti kita sudah hampir firm, sudah hampir yakin bahwa memang di sini ada celah cross-site scripting di mana si eh, penguji itu bisa menginputkan kode-kode HTML. Sekarang kita agak naik sedikit ke dalam fase eksploitasi. Apakah celah ini bisa kita eksploitasi atau kita pelintir untuk bisa gunakan begitu? Kita coba masukkan kode HTML yang tujuannya untuk mencuri cookies misalkan. Kita coba input, ternyata diproses juga. Nah, dari sini kita fix bahwa sistem ini memiliki kerentanan cross-site script. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Terakhir, nah setelah recon, utamanya adalah testing. Tentunya terakhir kita setelah selesai duanya membuat laporan hasil temuannya. Apa saja yang eh, disampaikan dalam laporan tadi? Laporan ini biasanya bisa terbagi dua ya. Satu laporan yang sifatnya teknis. Nah ini berisikan tadi semua temuan kita, kemudian letaknya di mana, kemudian resikonya seperti apa, klasifikasinya. Nah itu bisa kita sampaikan di laporan teknis. Tapi kita juga biasanya menyediakan laporan untuk para pimpinan, yang sifatnya summary, executive summary ya. Nah, karena untuk pimpinan yang bahasanya biasanya tidak terlalu teknis, maka perlu kita sesuaikan juga penyampaiannya. Jadi, jangan sampai terlalu teknis, tapi di, pihak pimpinan itu masih bisa mendapatkan sense bahwa celah ini ada dan beresiko untuk sistem yang dia miliki. Seperti itu. Kemudian apa saja yang disampaikan di dalam laporan itu? Setidaknya ada tiga hal ya. Yang pertama itu apa saja hasil temuannya. Jadi celah-celah keamanan apa saja yang mungkin tadi ditemukan pada saat proses pengujian itu akan kita sampaikan. Kemudian di titik mana celah itu ditemukan, misalkan di endpoint bla 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 X itu misalnya. Jadi kita sampaikan supaya jelas nanti yang memperbaikinya, oh celah keamanannya ada di fungsi misalkan login atau fungsi reset password misalkan. Kita sampaikan di situ. Kemudian juga yang terakhir remediasi untuk eh, menutup celahnya. Nah, karena tadi kita konteksnya untuk meningkatkan sistem keamanan ya, meningkatkan keamanan sistem informasi, sorry, maka apa namanya remediasi ini sangat penting untuk dikomunikasikan kepada pihak yang nantinya akan memperbaiki sistem. Tuh. Karena memang tujuannya kita kan dari awal untuk ini meningkatkan keamanan. Jadi itu tadi tahapannya eh, recon, pengujian, kemudian terakhir membuat laporan tadi. Nah, sekarang untuk rekan-rekan mungkin ada yang berminat begitu ya, minat menjadi penguji atau pen tester. Minat itu sudah betul karena untuk awalannya memang kita perlu minat dulu ya. Jadi pengetahuan dasar untuk teman-teman yang ingin berkecimpung di bidang pengujian keamanan ini setidaknya tahu atau memiliki pengetahuan tentang tadi rekon ya, untuk memprofiling target. Sudah banyak tutorialnya di internet, silakan nanti namanya digali sendiri. Tapi eh, tujuan utama dari rekon tadi itu untuk kita memprofiling target sehingga kita bisa tahu kira-kira di titik atau di endpoint mana celah keamanan itu berpotensi untuk ditemukan. Kemudian juga teknik atau cara kerja celah keamanan. Makanya tadi saya sampaikan di awal, saya perkenalkan beberapa celah keamanan karena eh, nanti pada saat pengujian atau saat testing itu kita memang harus tahu tahu betul teknik atau
cara kerja dari celah keamanan yang mungkin kita temukan. Nanti bisa digali sendiri ya teman-teman ya, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, memang berminat, bahkan nanti buka lagi tadi yang dari Fort Swagger di web Security Academy. Kemudian dasar coding untuk source code review. Sebenarnya ini juga masih perdebatan ya di pengurusan. Ada yang bilang sebenarnya nggak perlu sama sekali. Ada yang bilang itu mati perlu. Artinya tengah-tengah moderat gitu. Nah, sebenarnya sih kalau pengalaman saya memang eh, apa ya, tidak mutlak untuk dimiliki memang, tapi akan sangat bermanfaat ya nanti di dalam kegiatan Pentes itu sendiri. Karena kita seringkali dipaksa untuk membaca coding gitu ya. Coding untuk mengetahui bagaimana alur kerja dari satu aplikasi. Kan untuk menguji satu aplikasi kita harus tahu dulu nih cara kerjanya. Bagaimana proses misalkan dari mulai autentikasinya, dari loginnya. Apakah loginnya itu menggunakan query untuk mendapat informasi user yang terdaftar misalkan gitu. Nah, kita lihat apakah query-nya aman, apakah ada validasi di situ dan seterusnya. Tentunya ini membutuhkan sedikit atau dasar-dasar tentang pemrograman gitu ya. Atau mungkin kita terpaksa membuka satu file JavaScript yang memang apa namanya banyak sekali dan situ ternyata ada informasi yang sangat berharga di situ. Yang mungkin bisa kita temukan misalkan eh, kode API key-nya begitu ya, macam kunci untuk bisa mengakses satu sistem API atau endpoint di luar sana dan seterusnya. Jadi eh, ya setidaknya kita tahu sih kalau misalkan punya dasar di pemrograman misalkan untuk menu tertentu untuk login misalkan itu kita bisa cari di bagian kode yang mana gitu. Dan kita lihat di situ ada variabel atau parameter apa. Nah, si variabel atau parameter tersebut kira-kira divalidasi atau tidak. Itu menurut saya sih masih diperlukan sedikit ya kemampuan untuk mencak kode pemrogram. Bagaimana dengan tools gitu ya? Tools itu memang penting, tapi bukan segalanya kalau menurut saya. Jadi karena kita sudah dibekali tadi dengan konsep cara kerja dari satu celah keamanan, bisa jadi kita tidak perlu tools yang berat-berat untuk menguji satu sistem. Jadi hanya cuman sekedar menggunakan browser saja, kita inspek itu sudah cukup bisa ditemukan celah. Jadi saran saya sih coba dipahami dulu konsep tadi celah-celah keamanannya sehingga pada saat kemudian kita tidak terlalu tergantung dengan tools atau apa namanya aplikasi untuk membantu pengujian. Tapi sekiranya memang diperlukan, memang diperlukan ya silakan digunakan gitu. Carilah tools-tools yang memang sesuai dengan keperluannya dan kegunaannya. Tools yang sering saya gunakan karena banyak aplikasi yang diuji itu berbasis web gitu ya, web based, maka saya banyak menggunakan tools namanya Burp Suite yang tadi saya sudah sampaikan, pembuatnya James Kettle. Burp Suite ini eh, fungsinya untuk kita memonitor atau memantau suatu jalannya suatu aplikasi dari sisi request maupun respon. Misalkan kita buka halaman web, di situ ada tombol login, kita inputkan user, password, kita klik submit gitu ya. Nah, pada saat klik submit itu si Burp Suite akan memonitor ke alamat URL mana eh, proses login ini disampaikan, kemudian variabel apa saja yang disubmit oleh si aplikasi ini, gitu ya. Itu bisa terpantau. Selain itu, pada saat memantau itu juga si Burp Suite bisa memungkinkan untuk di pause atau dihentikan sementara traffic dari klien ke servernya, kemudian kita modifikasi dulu, baru kita lanjutkan ke servernya itu masih memungkinkan. Nah, disinilah perlunya tools Burp Suite kalau menurut saya ya. Jadi semacam proxy di mana proxy itu bisa memantau
traffic dari klien maupun server untuk aplikasi web, dan kita bisa memodifikasi dari sisi request maupun responnya. Kemudian kalau untuk yang lainnya, misalkan ada ketemu SQL injection gitu ya, mungkin kita bisa cari sesuai dengan keperluannya. Biasanya dipakai misalkan tools namanya SQL Map gitu. Dari yang gratis-gratis saja itu banyak di GitHub. Jadi tools itu benar-benar sebagai namanya tools ya buat alat bantu saja, bukan segalanya, tapi memang pada saat kita memerlukan bantuan. Eh, ini menurut saya memang untuk semua bidang ya, tidak hanya di bagian pengujian keamanan. Saya rasa semua bidang memang nggak eh, berlaku umum sekali bahwa untuk kita bisa ahli di bidang sesuatu itu harus punya ketekunan kalau menurut saya ya. Jadi tidak ada jalan pintas kalau memang mau jadi penguji keamanan yang baik begitu, terus mengupdate pengetahuan dan berlatih. Bahkan berlatih tadi di Web Security Academy milik Fort Schweiger. Yes. Ketekunan akan selalu mengalahkan kecerdasan atau kepintaran ya. Itu betul kalau menurut saya. Nah, terakhir mungkin yang belum ada saya sampaikan di slide ini adalah rasa tanggung jawab ya. Kalau nanti teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian mau berkecimpung di dunia pengujian keamanan, menjadi pen tester gitu ya, maka apa namanya perlu yang namanya rasa tanggung jawab ya. Karena pengetahuan pen test ini sangat rawan digunakan gitu ya. Jadi saya mengajak rekan-rekan yang berminat untuk menjadi pen tester, jadi pen tester yang bertanggung jawab gitu ya. Kalau mau membuka hasil temuan itu bukalah dengan cara yang memang tidak menyalahi prosedur ya. Istilahnya responsible disclosure gitu. Jadi mari kita ikut meningkatkan keamanan di tempat kita bekerja sehingga pengetahuan kita bisa bermanfaat. Karena kabarnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat gitu. eh Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sengaja bikin slide-nya memang nggak banyak, selain karena ilmunya juga memang chat. Jadi mudah-mudahan nanti dari apa yang sudah saya sampaikan kita bisa lebih banyak berdiskusi lagi, kita elaborasi lagi kira-kira apa yang mau ditanyakan atau disampaikan. Gitu kira-kira saya kembalikan lagi ke Mas Reza, Irwan ya, sorry, Mas Irwan sebagai moderator saya kembalikan dulu Mas. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Adi untuk penyampaian materi yang sungguh luar biasa. Banyak banget insight yang kita dapat. Mungkin sebelum lanjut ke sesi diskusi, untuk Bapak Ibu dan teman-teman Guardian sekalian, selain dari Zoom ini, acara sharing session kali ini kebetulan juga di live streaming lewat YouTube. Untuk Bapak Ibu, mungkin nanti juga bisa menyampaikan pertanyaan seperti itu. Sebelum lanjut ke sesi diskusi, mungkin izin saya wrap up materi sedikit untuk Bapak Ibu yang baru sempat bergabung dan join di penjelasan pertengahan tadi oleh Mas Adi. Yang pertama, pentas itu kan salah satu kegiatan untuk menguji keamanan dengan melihat celah keamanan yang ada pada sistem. Nah, celahnya itu ada apa aja sih? Ada, kalau tadi jelasin Mas tadi ada tiga, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, kemudian integrity keutuhan data, dan availability atau terkait dengan ketersediaan data. Kemudian tadi sudah juga di-sharing sama Mas Adi banyak juga sumber belajar gratis ya Mas mengenai pentest di internet. Kemudian tadi sudah dijelaskan mengenai tahapan pentest mulai dari recon, testing sampai dengan reporting. Nah, kemudian ada juga hal yang menarik tadi sempat saya catat yaitu mengenai nggak ada jalan pintas gitu ya untuk memahami atau ahli dalam suatu hal termasuk dalam pentas ini sendiri. Jadi perlu ditekankan mengenai ketekunan dan terus belajar dan berlatih. Dan yang paling penting terakhir tadi sudah disampaikan juga sama Mas Adi mengenai rasa tanggung jawab karena eh, ilmu atau keahlian pentas ini sangat rawan ya Mas ya untuk disalah gunakan. Nah, baik. Lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab nih kebetulan sudah ada Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan ini, ada yang resen. Untuk Bapak Ibu lainnya, apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan boleh resen atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Untuk yang pertama ada Mas Rudi sudah resen. Dipersilakan Mas Rudi untuk menyampaikan pertanyaannya Mas.
Ya, dipersilakan Mas. Belum terdengar, Pak. Masih belum terdengar, Pak Rudi. Halo, bisa Pak? Ya, sudah masuk Sudah Pak. terdengar, Pak. Ya, Silakan, Pak. selamat pagi semuanya teman-teman komunitas. Eh, Pagi ini saya sangat beruntung banget ya dapat ilmu dari Mas Adi. Kenalkan saya Rudi Kurniawan dari KPP Matika mengenai hal keamanan ini saya merupakan hal yang baru bagi saya, tapi saya berminat banget kaitan dengan kegiatan kita juga. Kebetulan saya juga masuk dalam tim gugus tugas forensik ya kaitan dengan keamanan cyber juga. Yang saya tanyakan Mas Adi ya mengenai keamanan cyber, bahwa kita tahu mengenai perangkat kita kebanyakan udah dijodo ya untuk keamanan cyber, untuk menghindari malware yang ada. Cuma permasalahan dari proses individunya, akses web kita ini kan ada juga selain dari kita, wajib pajak juga bisa mengakses kan ya. Nah, dari peluang-peluang itu dari individu yang bersangkutan, adakah kemungkinan untuk bisa dibobol lewat perangkat wajib pajak? Karena saya tahu keamanan perangkat wajib pajak itu sendiri mungkin nggak yang ada di kita. Mereka bisa cenderung masuk malware-malware yang lain kayak gitu, Pak. Makasih, Pak Adi. Langsung dijawab, Mas Mirwan. Ya, siap. Oh ya, Dipersilakan baik. Mas Adi sambil menunggu yang lain. Ya, jadi betul Pak, memang sempat beberapa waktu lalu ya, ada sempat kebocoran data begitu ya, misalkan ini bocoran itu data-data terkait eh, perpajakan misalkan. Ternyata ada kemungkinan itu sebenarnya bocornya dari pihak wajib pajak gitu, bukan dari sistem kita. Jadi misalkan eh, laptop atau perangkat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengakses sistem kita itu ternyata sudah dikompromis gitu, atau sudah tersusupi malware gitu. Sehingga semua password yang tersimpan dalam browser itu bisa dikolek gitu oleh si malware-nya. Nah, itu memungkinkan saja gitu. Ini memang ya untuk mitigasinya mau tidak mau kita juga ikut memberikan security awareness ya terhadap apa namanya masyarakat begitu yang menggunakan sistem kita supaya lebih aware, setidaknya di perangkatnya dipasang apa namanya antivirus misalkan, update dan seterusnya, tidak menggunakan apa namanya wifi yang di publik untuk bertransaksi, melakukan transaksi yang penting-penting misalkan. Memang ya tetap ada kemungkinan tadi Pak Rudi memang seperti itu. Jadi mitigasinya kita memberikan edukasi ya. Mungkin kurang lebih seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Mas Adi untuk jawabannya dan Pak Rudi untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang lain apabila ada pertanyaan, kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat yang sudah disediakan. Silakan Bapak Ibu kalian. Oh, baik. Ini ada satu pertanyaan Mas Adi di kolom chat dari Mas Doni. Izin saya bacakan. Di era AI yang mulai berkembang, apakah pentester nanti tetap eksis gitu ya Mas ya kehadirannya? Mungkin seperti itu Mas tadi. Dipersilakan. Ya ini sempat ramai juga di dunia ujian gitu ya. Tapi eh, beberapa penguji itu sudah nyoba sih membandingkan apa yang ditanyakan, kemudian apa yang dijawab oleh mesin AI itu memang tidak selalu atau bahkan seringnya itu jauh dari harapan gitu.
Jadi misalkan si pentester ini atau si penguji keamanan ini mencoba menanyakan sesuatu terkait dengan apa namanya celah keamanan, tapi dijawabnya agak beda. Saya tidak tahu ke depannya itu apakah nanti akan AI ini akan terus berkembang sehingga bisa menyaingi apa namanya di kemampuan si pentester secara real gitu ya. Tapi saya rasa ini nggak cuma berlaku di bidang pengujian keamanan saja ya. Kayak misalkan seniman gitu juga mungkin akan ke depan bisa jadi akan bersaingan juga itu sama si AI itu. Ya macam-macam saya rasa nggak cuma bidang ini aja sih. Mungkin dari sisi regulasi mungkin memang harus diatur kali ya supaya pemakaian AI tidak kebablasan. Begitu. Baik, siap. Terima kasih. Em, oh, ada pertanyaan lanjutan. Selanjutnya dari Mas Jody Pratama. Mohon izin bertanya, apakah pentester dan bug hunter adalah satu hal yang sama atau hal yang berbeda? Eh, Silakan Mas Adi. Baik. Yang membedakan pentester dan bug hunter menurut saya adalah motifnya ya. Kalau pentester itu motifnya kan memang untuk meningkatkan keamanan satu sistem dan memang ya di balik itu walaupun ada motif finansial tapi secara resmi atau apa ya namanya ya resmi gitu dilakukan begitu. Bug hunter juga bisa jadi resmi bisa jadi tidak. Kayak misalkan bug hunter yang memang apa namanya berpartisipasi di platform yang sudah disediakan, misalnya di HackerOne, di Bugcrowd dan seterusnya, ya itu sama saja dengan pentester sebenarnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi bedanya kalau kayaknya ya, kalau pentester itu ditemukan atau tidak ditemukan celah itu tetap dibayar karena sesuai kontrak itu biasanya. Tapi kalau bug hunter kan harus ketemu celah dulu baru dibayar ya. Biasanya sih gitu. Gitu Mas kurang lebih. Baik, siap Mas Adi. Eh, untuk selanjutnya Bapak Ibu mungkin masih ada yang memiliki pertanyaan mengenai pentest, bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand atau melalui kolom chat yang sudah disediakan. Oh baik, izin Mas Adi, ada pertanyaan dari Mas Pratama di kolom chat. Untuk sertifikasi apa saja yang bisa menjadi bekal untuk menjadi seorang pentester nih Mas? Ini demikian Mas Adi, dipersilakan. Saya bingung jawabnya. Ini yang nanya ngetes ini. Ya, saya sendiri nggak berani bilang saya itu pentester karena saya belum ada sertifikatnya ya. Tapi mungkin ada misalkan gitu ya, Certified Ethical Hacker misalkan. Itu aja sih saya tahu. Lebihnya saya mengalir aja, tapi apa ya? Di luar pun sebenarnya masih perdebatan ya katanya sertifikasi mahal lah segala macam, tapi skillnya nggak ada. Ada lagi yang ya penting lah kalau memang mau tampil di publik itu memang harus punya sertifikasi gitu. Kalau motifnya memang finansial misalkan gitu ya. Profesional memang harus punya sertifikasi. Menurut saya sih balik lagi ke apa namanya ke personalnya gitu ya. Kalau memang dia mau menjadi profesional ya silakan bersertifikasi. Ya kurang lebih yang diperlukan sih saya tahu itu aja cek aja. Saya nggak tahu. Mungkin ada dari apa dari offensive security gitu ya mengadakan sertifikasi juga cuma saya nggak tahu itu nama titelnya apa macam itu. Begitu Mas Prat. Baik, siap Mas Adi. Mungkin kembali lagi, mungkin perlu ketekunan gitu ya Mas ya, selain sertifikasi ya Mas ya. Siap Ya Mas. betul ketekun. Ada pertanyaan lanjutan Mas dari izin, ini namanya cuma inisial huruf D ya. Jadi saya panggil Mas atau Mbak D. Eh, Apa yang perlu atau biasa dilakukan pentester untuk memastikan dia tidak kecele alias terjerumus ke honeypot? Mungkin itu Mas pertanyaannya. Silakan Mas Adi. Ini kayaknya pelaku pen testing ini, pen tester kayaknya yang bertanya. Saya sendiri belum pernah tahu sih seperti apa kalau kita tuh masuk dalam honeypot. Jadi honeypot itu semacam apa ya?
jebakan awal lah gitu. Untuk sebenarnya arahnya mendeteksi apakah ada yang menyerang sistem saya. Tapi alih-alih si penyerang itu menyerang langsung sistem yang utama, dia pasang semacam jebakan begitulah untuk si penyerang itu supaya tertipu gitu ya. Masuknya malah ke honeypot itu bukannya ke sistem yang sebenarnya. eh Gimana ya? Kalau saya tuh sih tadi menyampaikan perlunya rekon lah di situ ya. Jadi kita rekon itu kan kita memprofile target kita secara utuh ya. Siapa tahu dari apa yang sudah kita kumpulkan apa namanya informasinya bisa kelihatan mana yang honeypot mana yang bukan begitu. Ini dari sekian banyak domain misalkan domain apa ya eh, example.com gitu ya misalnya itu kan punya subdomain lagi tuh mail.example.com atau eh, 123.example.com misalnya. Dan mungkin dari subdomain itu bisa kita coba lagi berharap bukan honeypot yang dari situ. Tapi memang tadi kekuatan rekon lah di situ pentingnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, siap. Terima kasih Mas Adi untuk jawabannya. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain, apabila masih ada pertanyaan atau masih penasaran mengenai dunia pentest, kebetulan kita ada ahlinya ya, yang sudah berkecimpung di dunia pentest, mungkin dipersilakan untuk menggunakan fitur reset atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat yang sudah disediakan. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang raise hand. Oh, melalui kolom chat masih ada. Izin Mas Adi, ini ada pertanyaan dari Mbak Natalia. Apa pengalaman yang paling berkesan atau mungkin yang nggak terlupakan saat melakukan penetration testing, Kak Mas? Ya, dipersilakan Mas Adi. Ini kalau kalau konteksnya dibaca dalam kacamata berbeda akan berbeda lagi konteksnya ini. Kesan saat penetration ya. Jadi eh apa ya? Sebenarnya yang paling berkesan pada saat kita berhasil menemukan celah yang memang itu apa namanya di luar yang kebiasaan begitu ya, di luar yang seharusnya yang umumnya begitu dan kita menemukan celah itu. Kebetulan celah itu berada pada sistem core-nya dari satu lembaga gitu. Wah, itu rasanya puas gitu ya. Apalagi misalkan ada rewardnya, wah itu puas banget itu. Jadi ya hampir di setiap pengujian itu ada kesan masing-masing tersendiri ya. Eh, ada yang kesannya biasa-biasa aja karena nggak tahu kenapa semacam kayak template gitu. Ini pasti kalau dari pengujian di bidang ini ketemunya ini. Atau misalkan pada saat kita menguji di sistem yang lain, wah ini agak berat ini dan terus lebih 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 stres. Tapi pada saat ketemu apa namanya celahnya, wah itu rasanya lega sekali, puas puasnya di situ. Jadi memang masing-masing pengujian ada ada kesannya sendiri-sendiri. Kemarin yang saya agak apa namanya cukup senang juga waktu dapat reward pertama kali dari ini dari bug bounty itu. Jadi karena memang itu pengalaman pertama banget dan suatu yang memang apa ya baru buat saya itu menyenangkan sekali waktu itu. Itu Bu Natalia. Baik, siap. Izin di sini ada satu ini pertanyaan mungkin ya dari Dimas atau Mbak Syarif Khan ya, Mas Syarif Khan. Mas Syarif ini sebenarnya pentatzer juga Mas Mirwan. Wah, siap. Jadi, mungkin berikutnya bisa ditodong untuk ngisi sharing session di sini. Bergantian ya Mas ya. Siap, Iya. boleh. Yang kayak gini-gini banyak di bawah permukaan sebenarnya Mas Mirwan. Jadi banyak orang-orang yang, aduh, udah suhu-suhu tapi nggak bisa muncul di permukaan karena satu dan lain hal. Harus kita tarik dulu baru. Baik, siap. Mungkin Salam Mas dari Arif, sehat-sehat ya. baik dari Mas Syarifan mungkin nanti ditunggu untuk mengisi materi di sesi yang berikutnya Mas. Mungkin minggu depan gitu ya kalau misalnya berkenan dan berkeluangan waktu kebetulan.
Baik, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin dipersilakan apabila masih ada pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk disampaikan langsung kepada Mas Adi. Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, perlu kami sampaikan juga ke depannya selain melalui Zoom, nantinya juga sharing session juga akan dilakukan live streaming melalui YouTube. Jadi untuk nanti Bapak Ibu yang apabila belum sempat bergabung atau roomnya sudah terlanjur penuh, itu bisa mengikuti melalui YouTube dari Mauf CG. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Adi yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa dan sangat insightful nih Mas pemaparannya tadi yang disampaikan oleh Mas Adi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan Mas sekalian. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Adi serta kepada Bapak Ibu Guardian sekalian yang sudah berperan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sharing session kali ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam eh, kegiatan dan penyelenggaraan kegiatan sharing session kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Adi dan Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu di kegiatan sharing session berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mas Firwan, izin live.